Munafik, itulah judul dari renungan 2 Raja-Raja pasal 10 dan 11. Berbuat munafik itulah yang akan terjadi jikalau orang tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yehu adalah raja Israel yang munafik sehingga membuat bangsa Israel berdosa pula kepada Tuhan. Patut diakui betapa hebat dan giatnya Yehu dalam melaksanakan perintah Tuhan. Yehu sangat berani, tegas, bersemangat dan tidak menyia-nyiakan waktu dalam menjalankan perintah Tuhan untuk memusnahkan keluarga besar Ahab dan para pengikutnya. Tuhan bahkan memuji tindakan Yehu. Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. Namun Yehu adalah seorang yang munafik. Kelihatannya saja ia bekerja giat untuk Tuhan, tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang tidak menghormati Allah. Dia seorang yang sedang menghina Allah dan firman-Nya. Kemunafikan Yehu itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yoas Raja Yehuda tidak kalah munafiknya dengan Yehu. Yoas mengikuti Tuhan selama Yoyada masih hidup, namun dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Setelah Yoyada mati, Yoas meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada tiang-tiang berhala. Bahkan Yoas membunuh Sakaria anak Yoyada yang diutus Tuhan untuk memperingatkannya. Yoas adalah orang yang munafik yang tidak mengenal budi. Ia lupa terhadap kebaikan Yoyada dan istrinya yang telah menyelamatkan dia dari pembunuhan Atalia dan menempatkannya menjadi raja atas Yehuda. Tentu saja Tuhan tidak membiarkan dosa kemunafikan Yehu dan Yoas berlalu begitu saja. Terhadap Yehu, Nabi Hosea menjelaskan hukuman Tuhan kepadanya demikian. Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Kepada Yoas, Yoas menyebabkan kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Aram dengan sedikit prajurit saja. Akhirnya dalam keadaan luka berat yang diakibatkan peperangan itu, Yoas dibunuh oleh pegawainya sendiri. Penyembahan berhala telah menjadikan bangsa Israel dan Yehuda menjadi bangsa yang munafik. Pada satu sisi mereka mengaku sebagai umat Allah, tetapi pada sisi lain mereka tidak menghormati Allah dengan menyembah berhala. Nabi Yesaya berkata tentang bangsa ini demikian, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Pada zaman Tuhan Yesus, kemunafikan juga dilakukan oleh para pemuka Israel yang menyebabkan bangsa itu berdosa pula, menolak Mesiasnya dan menyalibkannya. Menilai kemunafikan bangsa Israel pada masa itu, Tuhan Yesus mengutip pula perkataan Nabi Yesaya dan berkata, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Memperhatikan kisah dalam 2 Raja-Raja 10 dan 11 dan juga perkataan Nabi Yesaya dan perkataan Tuhan Yesus Kristus, maka kemunafikan bisa terjadi di zaman apa saja oleh siapa saja yang hatinya tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Bahkan tidak mustahil orang-orang munafik ada di sekitar kita
di dalam gereja kita. Kunci untuk menangkal kemunafikan adalah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Berdasarkan kisah dalam 2 Raja-Raja 10 dan 11 ini, maka dapat dikatakan bahwa jika orang tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, yang akan terjadi adalah kemunafikan. Jadi hanya orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati sajalah yang tidak akan berlaku munafik. Amin.